Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul lagi ya di tempat yang berbahagia. Mungkin di rumahnya masing-masing juga ya sebagian. Silakan untuk KM-nya Akbar dipimpin untuk berdoa. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama masing-masing untuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Saudara Akbar ya yang sudah memimpin pembacaan doa. Ya, selalu biasakan ya setiap memulai aktivitas apapun ya kita untuk awali dengan berdoa ya. Jumlahnya sudah mulai bertambah lagi. Sekarang ada 29 orang ya. Mungkin ada beberapa orang yang belum masuk ya. Kita tunggu saja nanti mungkin ada terkendala sinyal atau hal-hal lain ya yang menjadi gangguan. Anak-anakku sekalian, ya hari ini merupakan hari pertemuan ketiga ya untuk materi larutan asam basa. Nah, Bapak harap semangat kalian tetap terjaga ya dalam belajar. Nah, apalagi sekarang sudah mendekati penilaian tengah semester ya. Sudah mulai mendekati PTS yang pelaksanaannya mungkin akan dilakukan minggu depan atau 2 minggu ke depan ya. Nah, jadi kalian tolong dipersiapkan segala sesuatunya ya yang berkaitan dengan materi pembelajaran ya. Hari ini seperti Bapak bilang merupakan pertemuan ketiga ya dari materi larutan asam basa. Sebentar Bapak coba share screen dulu. Nah, jadi seperti judulnya ya, kita masih ada di materi larutan asam basa, tetapi ini sudah ke subtopik yang terakhir yaitu tentang hidrolisis garam. Nah, Bapak sampaikan dulu nih kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasar pengetahuannya menganalisis sifat-sifat larutan asam basa, buffer dan garam. Sedangkan untuk kompetensi dasar 4 keterampilan ya, itu kalian nanti melakukan pengukuran pH ya terhadap larutan asam basa, buffer dan garam. Nah, kemudian tujuan dan strategi pembelajarannya ya. Tujuannya adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis pembentukan senyawa garam ya, garam asam dan garam basa dengan cermat. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menghitung nilai pH larutan ya, larutan garam maksudnya, hasil reaksi hidrolisis secara cermat. Nah, strateginya kita masih melakukan strategi pembelajaran yang sama, yaitu nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok ya. Kemudian nanti pembelajarannya kita masih daring interaktif dengan model pembelajarannya adalah PBL. Kita konsepnya judul umumnya masih di asam basa ya. Kemudian kemarin yang pertama kita sudah membahas teori asam basa dan pH larutan ya. Kemudian pertemuan kedua kemarin tentang larutan penyangga atau buffer. Nah, yang ketiga sekarang ini yang terakhir adalah materi tentang hidrolisis garam ya. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi ya, Bapak akan adakan dulu, kita sekarang coba pakai word wall ya. Oke, nanti kalau sudah selesai akan muncul langsung skornya. Ya, sekarang hidrolisisnya apa? Hidrolisis. Nah, ada yang tahu nggak hidrolisis? Ini udah dibaca belum nih materinya? Hidrolisis adalah hidronya adalah air, sedangkan lisisnya adalah pecah atau pisah. Jadi hidrolisis adalah reaksi suatu zat dengan air yang dapat menyebabkan perpisahan. Oke. Jadi oke, terima kasih Sofi ya. Mungkin lebih dilengkapi lagi ya. Jadi ketika suatu zat bereaksi dengan air, nah itulah dinamakan dengan hidrolisis ya. Tadi betul, hidrolisis dari dua kata ya, hidro dan lisis ya, di mana hidro itu air ya, lisis itu ya pecah ya. Baik, kita lihat dulu sekarang ke LKPD-nya ya. Bapak sudah berikan LKPD ya. Nah, nanti kalian diskusinya berdasarkan LKPD yang sudah Bapak sharekan ya. Diawali dengan tadi apersepsi sudah ya, orientasi masalahnya juga sudah ya. Kalian nanti diskusikan di Padlet ya seperti biasa. Nah, kemudian di halaman berikutnya kalian harus memperhatikan di sini ada
tabel ya, ada tabel yang harus dikerjakan nih. Bandingkan antara gambar yang ada di kolom 1 ya dengan gambar yang ada di kolom 2. Nah, kira-kira ini perbedaannya apa? Diskusikan bersama teman. Setelah itu kalian tuangkan di LKPD ya hasil diskusinya, dan nanti jangan lupa dicantumkan juga di PowerPoint. Nah, ini sangat berkaitan tadi dengan masalah yang Bapak ungkapkan di awal ya. Bagaimana supaya obat itu bisa memberikan efek di dalam tubuh kita ya. Tidak terlepas dari beberapa soal hitungan ya. Nah, soal hitungan karena kita juga harus menganalisis di sini bagaimana nilai pH dari suatu senyawa garam ya. Apakah garam itu bersifat asam? Apakah garam itu bersifat basa atau garam itu netral? Nah, nanti LKPD ini seperti biasa harus dikumpulkan ya untuk diberikan penilaian ya. Dan jangan lupa nanti pada saat presentasi atau pada saat diskusi ya, buat PowerPoint-nya yang menarik, dan nanti perwakilan kelompok akan melakukan presentasi. Kemudian, nah ini kemarin Bapak sudah share juga ya akses materinya ya. Kalian bisa lihat, cek di YouTube sudah ada 2 video yang bisa mewakili atau menjelaskan tentang materi, atau kalian juga bisa cek di materi ajarnya. Nah, sebagai awalan sebelum kalian memulai diskusi ya, ini Bapak akan coba tampilkan dulu salah satu video saja yang singkat ya, supaya nanti kalian pada saat diskusi bisa lebih mantap lagi ya. Video barusan ya bisa memberikan sedikit gambaran mungkin ya buat kalian ya tentang materi yang akan dibahas hari ini, yaitu tentang hidrolisis garam ya. Nah, jadi sekali lagi silakan berdiskusi dengan teman sekelompok ya menggunakan link Padlet ya. Linknya akan Bapak sharekan. Nanti silakan diskusikan dengan baik ya menggunakan aplikasi Padlet. Silakan nanti kalian akses Padletnya ya. Sudah Bapak bagi seperti biasa beberapa kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Cukup nggak 15 menit? Cukup 15 menit? Cukup, Pak. Cukup ya? Ya, silakan dimanfaatkan aja ya. Sudah cukup lama. Silakan nanti disusun ya di PowerPoint-nya, mulai dari penjelasan tentang hidrolisis garam tadi ya. Apa itu garam, apa itu hidrolisis, kemudian bagaimana hubungannya dengan obat ya di kefarmasian. Nah, terakhir baru kalian cantumkan pemecahan atau jawaban dari soal yang Bapak berikan tadi ya. Nah, itu tolong diperhatikan di tabel ya. Di tabel itu kan tadi ada senyawa obat ya. Itu analisis, jangan hanya dilihat dari bentuk sediaannya ya. Coba analisis lagi lebih mendalam, apa sih bedanya antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan gitu ya. Coba diperhatikan dengan baik gitu. Berikutnya adalah presentasi ya. Rahma ya. Kelompoknya Rahmalia dan Viola ya. Dan kawan-kawan. Silakan untuk disiapkan PowerPoint-nya, di share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hidrolisis garam.
Apa itu hidrolisis? Hidrolisis berasal dari kata hidro, yaitu identik dengan air, lisis yaitu pecah. Jadi, hidrolisis yaitu sesuatu reaksi zat yang berhubungan dengan air dan akan mengalami pemisahan. Garam adalah senyawa hasil reaksi antara asam dan basa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Viola. Selanjutnya, bagaimana cara supaya obat yang merupakan senyawa organik tersebut dapat diserap oleh tubuh dan memberikan manfaat? Selanjutnya, analisis dari gambar obat 1 dan 2. Garam KCN berasal dari asam lemah dan basa kuat, mengalami hidrolisis anion, hidrolisis parsial. Larutannya bersifat basa. Reaksi ionisasi garam KCN dalam air sebagai berikut. Reaksi hidrolisisnya sebagai berikut. NH4+ tambah H2O sama dengan NH3 tambah H3O+, pH-nya asam, SO4 tambah H2O, yaitu tidak bereaksi. ONA berasal dari asam lemah dan basa kuat, sehingga pH larutan dapat dihitung dengan rumus konsentrasi OH min KW kali M per Ka. Hasilnya 1,67 akan mengalami pemisahan dan terbentuklah produk baru. Sedangkan garam adalah senyawa yang dihasilkan dari reaksi antara asam dan basa. Bagaimana caranya supaya obat yang merupakan senyawa organik tersebut dapat diserap oleh tubuh dan memberikan manfaat? Dengan menggunakan prinsip hidrolisis garam dan obat dibuat dalam bentuk sediaan berbasis garam. Sehingga dengan menambahkan senyawa garam ke obat, maka daya serap obat tersebut akan lebih efektif. Lalu, bagaimana hubungannya materi hidrolisis garam dengan bidang farmasi? Jadi, sifat garam yang mudah larut menjadi salah satu cara agar obat yang dibuat lebih efektif. Nah, tadi ada beberapa yang kurang tepat ya, terutama di kesimpulan mungkin. Tapi sebelumnya terima kasih ya untuk kelompok 4 ya. Kelompok 4, Viola dan Ahmalia dan kawan-kawan yang sudah mempresentasikan ya hasil diskusi kelompoknya. Nah, coba dibuka yang kesimpulan aja. Dari kesimpulan Viola. Jadi di sini coba Bapak luruskan ya. Bukan menambahkan senyawa garam. Ya. Tetapi obat itu dibuat dalam bentuk garamnya. Beda ya. Kalau menambahkan senyawa garam berarti di dalam obat itu kalian masukkan senyawa garam untuk meningkatkan kelarutan ya. Tapi yang betul adalah obatnya dibuat dalam bentuk garamnya. Nah, ada ambroxol HCl, ada efedrin HCl, ada kloramfeniko palmitat. Nah, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan obat dalam bentuk garamnya. Ketika dia bentuknya tulisannya efedrin saja, nah berarti dia bukan dalam bentuk garam. Dia masih sifatnya basa lemah gitu ya. Nah, kloramfenikol juga sama. Yang sebelah kiri kan ini kapsul, yang sebelah kanannya dia dalam bentuk sirup. Nah, selain tujuannya adalah untuk penggunaan obat yang lebih nyaman gitu ya. Dengan dibuat bentuk garamnya juga adalah untuk meningkatkan kelarutan obat tersebut. Nah, sehingga mudah diserap dan akan memberikan efek ke dalam tubuh. Ya, jadi itu ya. Nah, ini ya. Jadi kesimpulannya adalah garam merupakan senyawa hasil reaksi antara asam dan basa, ya. Hidrolisis garam berarti penguraian tadi pemecahan senyawa garam oleh air ya menjadi bentuk asam dan basanya kembali. Nah, ini contoh yang mengalami hidrolisis sempurna ya, karena dia berasal dari asam lemah dengan basa lemah. Nah, ini akan berganti pasangan ya. Kemudian CH3COO ini akan berikatan dengan plus. Nah, ya. Nah, ini mengalami hidrolisis sempurna. Contohnya natrium klorida ya, garam dapur. Nah, garam dapur itu kalau dimasukkan ke air ya kan, dia hanya melarut saja kan. Tidak terbentuk senyawa baru gitu kan. Nah, ya, gambarannya akan seperti ini saja. Ya, masih dalam bentuk senyawa NaCl gitu.
bagaimana obat-obat supaya bisa dilarutkan, ya mudah larut itu harus dibuat dalam bentuk garamnya. Sudah bisa dipahami semuanya? Jelas, Pak. Jelas ya? Ketahui sejauh mana tingkat pemahaman kalian tentang materi hidrolisis garam. Ya, di sini ada berapa soal nih? Ada ya 6 soal, tidak terlalu banyak ya. Silakan nanti dikerjakan secara mandiri. Oke, sebelum diakhiri silakan dipimpin doa oleh Akbar. Silakan Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk memperakhiri pembelajaran angka baiknya kita berdoa dulu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang ya. Kita bertemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.